Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban termasuk ibadah khususiyah atau ibadah khusus, dalam arti ibadah yang hanya dilaksanakan dan bisa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Kita tahu bahwa ibadah kurban hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, dan itu pun hanya dalam beberapa hari, yaitu sejak selesai melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Ibadah kurban merupakan syar'un man qablana, atau ibadah atau syariat yang diperintahkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dilaksanakan dan dilanjutkan, diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang menduduki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para ulama memberikan hikmah dari ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara hikmah kurban yang pertama adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan salah satu sunnahnya, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia adalah telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, insya Allah nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, hikmah dari ibadah kurban adalah bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan salah satu sunnahnya, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, hikmah dari ibadah kurban, kata para ulama, adalah napak tilas dari dua nabi Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban sering dikaitkan dengan apa yang dipraktekkan oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, di mana Habil dia berkurban dengan domba yang bagus, sementara Qabil berkurban dengan buah-buahan yang busuk, yang kualitasnya jelek. Dan yang kedua, ibadah kurban sering dikaitkan dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian diganti dengan seekor gibas dari surga oleh malaikat Jibril yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban sebagai nampak tilas dua nabi agung tersebut tentunya harus kita ambil hikmah dan pelajarannya. Yang pertama adalah apa yang dipertontonkan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, bahwa dalam berkurban kita harus mempersembahkan yang terbaik,
Sementara ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengingatkan kita bagaimana kepasrahan Nabiullah Ibrahim ketika berhadapan dengan perintah Allah dan totalitas ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata para ulama, hikmah dari ibadah kurban adalah sebagai syiar dalam agama, di mana orang-orang yang mengagungkan syiar Allah adalah termasuk orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, yang melestarikan dan mempertahankan syiar-syiar Allah, itu tanda ada ketakwaan dalam hatinya. Yang keempat, hikmah dari ibadah kurban adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima daging-daging kurban dan darah-darah kurban yang dikocorkan, tetapi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dari hamba-hamba yang melaksanakan ibadah kurban. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walaupun para hadirin yang berbahagia, ketika berkurban tentunya akan lebih baik kita ketika berkurban memilih hewan yang gemuk, hewan yang kualitas dagingnya lebih banyak, atau secara lahiriah kita memilih hewan yang lebih mahal, tentu akan lebih baik apabila sesuai dengan kualitasnya. Tetapi yang lebih inti daripada itu bukan besar dan kecilnya, tetapi ketakwaan yang ditujukan dalam bersedia melaksanakan perintah kurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.